Abang, Kristen bang. abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Kita tanya jawab aja bang. Sharing-sharing. Silakan. Bible Iya, Kristen, sharing-sharing. bukan Injil Yesus. Ah, ah. Oh, bang. Kalau boleh tahu lah bang, definisi agama menurut abang mandang sebuah agama itu gimana bang? Agama adalah aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan penganutnya gitu. Itu agama. Namanya aja agama. Agama tidak gama kacau. Artinya agama itu aturan bagi penganutnya dalam seluruh aspek kehidupannya gitu. Bang, pingsan ini kayaknya abang nih. Bang, Spot. putus, Sorry, Bang. putus tadi. Sorry, maaf bang. Bajo spot. Iya, jaringannya merah tuh. Iya. Aku pakai kartu Telkomsel. Itu agama. Rupanya smartphone yang bagus. Oh, itu iya, agama tadi. Untuk Agama adalah aturan ya bagi penganutnya dalam mengatur kehidupan penganutnya di seluruh aspek. oh, iya. Supaya tidak kacau ya bang kehidupan manusia itu gitu Ya, ya bang. tidak kacau. Agama itu kan artinya tidak kacau. Dari bahasa Sanskerta tidak gama kacau. Artinya ada aturan gitu. Berarti ada menurut abang ada agama yang membuat kacau gitu. Kalau menurut abang ada nggak sebuah agama yang membuat kacau? Bang, yang namanya agama itu bukan pembuat kacau. Agama itu kan mengatur penganutnya. Yang bikin kacau itu adalah oknum dari penganut agamanya atau orang yang tidak beragama sama sekali. Oh, siap. Orang yang berarti kalau di sini menurut abang yang macam inilah Bible Kristen bukan Injil Yesus. Pandangan abang kayak mana itu, makanya gini judul abang, Bible Kristen bukan Injil Yesus. Jadi gini bang, sebelum saya menjawab hal itu, coba abang, menurut abang apa itu Bible, apa itu Injil? Dan Injil dari mana gitu, kosakata Injil itu? Ini yang kupahami aja bang, aku nggak pala mendalam, aku cuma mau nggak tahu. nggak apa-apa, kan kita diskusi. Siap bang, siap. Bible itu yang ku tahu Alkitab. Kalau Injil apa? Kalau Injil itu dia isi Alkitab, gitulah. Isi Alkitab. Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baik, itu paham. Gitu. Oh, iya. Paham dari abang dan teman-temannya ya kayak gitu. Baik, dari saya nih bang ya. Saya kasih tahu sama abang. Satu lagi bang tadi yang belum abang jelaskan. Injil dari bahasa mana? Bahasa Amang. Oh lu Tejo. Oh lu dari bahasa mana Mang Injil? Tahu juga aku bahasa asing. Kurang tahu Pak. Bang. Jadi gini bang, ya saya jelaskan aja. Injil, Anda boleh cari nanti baik dari artikel atau Google. Injil itu berasal dari bahasa Arab yang disadur dari bahasa Yunani ya, yang disadur dari bahasa Yunani Evangelion gitu. Jadi bahasa Yunaninya Evangelion, tapi dia bahasa Injil itu dari bahasa Arab. Nah, apa pengertian atau definisi Injil ya dalam bahasa Arab? Injil adalah pewahyuan kabar baik ya, kabar baik yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam atau Yesus, berbentuk pewahyuan yang mana kabar baik itu di dalamnya ada ajaran yang disampaikan oleh Yesus atau Nabi Isa. Jadi yang namanya Injil 100% firman Tuhan, bukan tulisan orang lain, bukan juga ya penyelidikan, dan bukan kesaksian. Itu Injil. Injil itu adalah firman Tuhan kepada Yesus, bukan catatan atau kesaksian orang lain.
Nah, sedangkan Bible Kristen kan macam-macam udah gitu campurannya. Ada kesaksian orang, ada pula penyelidikan dari Lukas, kan gitu. Ada juga dari Yohanes di Pulau Patmos, tafsir mimpi. Ah kan banyak udah. Ada juga dari surat-surat Paulus. Itu Bible bercampur gitu. Kalau Injil Bang. itu adalah pewahyuan yang diterima Yesus, dia tidak berbentuk tulisan. Makanya saya bilang, Bible Kristen bukan Injil Yesus. Gitu. Nah, Bang, coba Anda buka di Markus 1 nomor 14 coba. Coba Markus 1 ayat 14. Sudah? Coba Udah, dibaca. Bang. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Baik. Saya mau tanya di ayat itu, Bang, ya. Di situ Yesus memberitakan Injil Allah. Gak ada yang namanya Injil Yohanes, gak ada namanya Injil Matius, gak ada namanya Injil Markus, apalagi Injil Lukas, gak ada. Yang saya pertanyakan, mana Injil yang dibawa Yesus? Sesudah Yohanes Itu belum ada tuh. Belum ada tulisan Paulus, belum ada. Injil 4 tadi yang Anda pahami Injil Yohanes, Lukas, Markus, Matius itu belum ada. Catatannya belum ada. Tapi Yesus membawakan Injil Allah. Mana kitabnya Injil Allah yang dibawa Yesus? Ntar ya Bang ya. Gimana Bang? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap. Injil itu sebenarnya artinya kabar baik daripada Tuhan. Oh. Nasi goreng, bakmi, Jadi yang menurut Abang Rancu gimana tadi Bang? Mana fisiknya? Kabar baik yang dibawakan oleh Yesus itu mana bukunya yang dibawa Yesus, Injilnya? Ada karena dia sendiri kabar baik itu. Abang yang jelas kan? Gini Bang, menurut karena kabar baiknya Bang, Yesus itu sendiri kabar baiknya Bang. Firmannya. Salah Bang. Apa itu kabar baiknya ada di ayat selanjutnya? Bukan Yesus sendiri ya kabar baiknya. Ayat selanjutnya coba. Markus 1 nomor Katanya, 15. waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan itu. percayalah kepada Injil. Injil. Nah, berarti percayalah kepada yang buku dibawa Yesus. Itu namanya Injil. Bukan Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bukan. Bukan pula Yesus itu sendiri. Yang namanya Injil Allah ada diberitakan Yesus, dia bawa fisiknya tuh. Firman Allah yang dia sampaikan. Itu mana gitu bentuk fisiknya. Injil itu bukan Mana, Yesus itu sendiri. Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa tuh? Kata Yesus, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu kabar baiknya. Bertobatlah kata Yesus dan percayalah kepada Injil yang dia bawa. Mana Injilnya itu? Makanya saya bilang, yang namanya Injil bukan tulisan Yohanes, bukan tulisan Matius, bukan tulisan Lukas, dan bukan tulisan Markus gitu. Injil itu yang diajarkan Yesus. Mana kitabnya? Karena kan Yesus ya dia membawa apa? Membawa kitab. Kan gitu. Mengajarkan kitab para nabi. Mana Injilnya? Oke. Nanti aku cari tahu Bang Lopon. Baik. Nah, cari tahu ya Bang ya. Enggak, kita enggak maksa ya teman-teman. Kita enggak maksa, cuma kan kita belajar bersama kan kayak gitu. Kalau belum tahu kan jadi pelajari, bagus Bang. Respect saya kayak gitu daripada ngotot. Silakan Bang, mungkin Anda mau bertanya lagi. Enggak, makanya aku dari awal tadi nanya perspektif Abang kayak mana sih menurut Abang itu sebuah agama. Keren Bang kalau Abang ingatkan dari apa yang menurut Abang yang perlu Abang pertanyakan, keren. Tapi yang enggak kerennya yang ku tengok kadang-kadang kan, gini yang dibilang lah Kristen gini ini keren yang kayak gitu Bang. Paling mengajari kan kayak gitu kan jadi oh ternyata ini selip gitu. Oke.
perlu dipelajari kan biar nambah iman awak juga. Karena dari orang gini, aku pernah Cak Nun yang bilang gini ya, bagus ada pelacur. Kalau nggak ada pelacur, kita nggak tahu menasihati anak kita supaya jangan jadi pelacur gitu. Kita belajar dari yang kotor untuk menjadi bersih. Karena ada kegelapan maka tahu kita terang gitu. Tapi Jadi keren, harus ada keren. contoh, betul. Harus ada contoh dulu. Keren. Tapi nggak saling Bang. menjatuhkan. Oke. Betul. Oh bang. Ya kalau Anda mau bertanya tentang Islam boleh gitu. Yang ini Bang, ya yang saya mau tanyakan. Ya yang saya mau tanyakan lagi tentang Ya, Bang. Yesus nih. Ya. Kan Anda Kristen. Ada nggak perintah Yesus jadilah Kristen gitu? Ya bang. Kristen itu kan pengikut Yesus bang. Pengikut Yesus apa Jadi yang diikuti? aku ya di imajinasi ajarannya bang. Ya Ajarannya. ya kayak mana lah ya kan. Kebetulan aku dilahirkan dari rahim Kristen. Jadi dibilang kebetulan memang indah pula sama aku ini ajaran Kristen gitu. Indah, ku terima, bagus. Ajaran Muslim pun indah. Macam kemarin kita udah pernah diskusi bang, Jadi ada juga indahnya macam apalah si Daud. Adanya di Alkitab orang abang Daud yang membunuh Goliat. Ya, kalau yang bunuh bukan Goliat namanya. Kalau di Islam itu dikenal dengan Jalut, Goliat itu. Oh ya itulah macam Sebutannya agak beda gitu. macam. Oh gini bang. Aku kebetulan di Kristen, lahir di Kristen, bagiku indah. Cuman kalau untuk dalam dan menjelekkan agama lain, aku belum mampu, nggak bisa. Tapi kerennya, lucunya, aku nggak mau memperdalamkan terlalu dalam karena kalau terlalu dalam nanti timbul kemunafikan bang. Enggak juga Bang. Bagiku ya, bagiku kan aku bilang. Tergantung. Jadi ilmu Ya, itu timbul dia dia kemunafikan. bagaikan gini Bang. Jadi ilmu itu bagaikan pedang bermata dua dia. Ilmu itu bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa juga kita gunakan untuk keburukan. Yang menggunakannya untuk Bisa, keburukan betul. maka jatuhnya Betul. dia menjadi munafik. Tapi kalau dia gunakan betul. untuk kebaikan, maka itu adalah jadi pembatas diri dia gitu. Begini Betul, nggak Bang. boleh, Pas. aturannya begini nggak boleh. Kan gitu. Oh, ya betul bang. Kalau dia dibuatkan ke arah yang nggak bagus, sekarang salahnya si pendengar yang salah macam abang ini ya kan. Abang ini termasuk punya pengaruh. Abang ini kan udah punya panggung ini. Contoh, Ya, contoh abang ngomong begini, woi Tungki gitu kan. Tak bagi orang Batak, bagi Apa itu? Apa itu? ini bang, bagi orang Batak itu kan udah kasar. Tapi kalau sesama masih kami sederajat, itu bahasa sehari-hari panggilan biasa-biasa gitu aja gitu. Yang artinya Gitu aku toh, bilang kan iya. gini bang. Ya, yang artinya aku maksudnya bilang gini, abang punya panggung. Tapi kalau abang yang bicara kayak gitu, pasti itu pandangan sebagai lawan audiens si penonton pasti jelek. Kurasa gitu. Gini Bang, ya. Kalau saya bahasanya aneh, bukannya jadi ini Bang, bukannya jadi jelek bagi penonton. Bagi penonton masalahnya saya jadi lucu gitu. Kenapa dibilang saya jadi lucu? Pada ketawa teman-teman. Ya, biasanya tuh saya membahasakan. Nah, apalagi nih yang orang-orang yang bahasa Banjar kan sama saya. Biasa orang di luar Banjar nggak ngerti. Saya bilang kayak gini Bang, basuh dulu muntung. Kebanyakan makan pepaci kalau nih. Basuh dulu muntung, kebanyakan makan pepaci piantu. Tuh yang ketawa tuh ngerti tuh pasti itu.
Apa kira-kira terjemahnya apa teman-teman? Saya sapa dulu Pak Des. Selamat malam ya Pak Des. Saya lagi diskusi sama Bang Sitomorang gitu. Lagi seru nih. Selamat malam, Ah, Pak Ustaz. malam. Kalau mau bertanya sama Bang Sitomorang nanti boleh juga. Apa kawan-kawan yang di YouTube juga sama yang komen nih ya. Sama yang komen. Kamu dulu. Basuh dulu muntung. Basuh dulu muntung. Kebanyakan makan pepaci pian. Cuci mulutmu itu dulu gitu. Terus Kebanyakan makan paya kau gitu artinya. Enggak. bukan pepaya. Makan beling, kaca. Makan beling. Makan kebanyakan makan pecahan kaca. Itu kan jadi aneh gitu lah bahasanya begitu. Makanya yang di bawah pada ketawa, bukan jaga bagus, aneh saya lucu jadinya di hadapan orang-orang kayaknya kayak gitu kalau ngomong gitu. Aduh. Iya. Gitu Bang. Betul. Nah, jadi seperti itu. Ya, yang saya bahas itu berkaitan selalu dengan agama, kan kayak gitu. Ya, kalaunya untuk Bang. masalah mengedukasi banyak, Bang, banyak. Makanya kan saya sering tanya jawab untuk apa mengedukasi teman-teman dari Kristen juga. Kenapa Bang seperti itu? Karena gini Bang ya, sebagai bentuk kasih sayang kita umat Islam kepada kawan-kawan yang Kristen agar mereka mau berpikir gitu. Mana yang Tuhan, mana yang bukan, mana yang betul, mana yang tidak. Mana melanggar, mana yang tidak melanggar gitu. Gitu. Jadi yang kita Tapi gunakan kalau itu dia kebiasaan dari kita Ya, Kristennya sendiri karena diimani. Kalaunya dari Quran kan Anda tidak mengimani, pasti nggak percaya. Kecuali Anda minta penjelasan kan gitu ya. Iya. Jadi gitu. Nggak apa-apa Bang kalau Anda mau nanya Quran silakan. Apa yang bertanya? Aku enggak mau Hmm. gini. Kalau di publik kayak gini kan Bang. Oh, kita tanya. Bang, jadi kayak mana? Kenapa mau Muslim itu nikah sampai 2-3 kali gitu-gitu? Enggak sama aku itu Bang. Cuman gini, Mbak, yang paling pentingnya macam abang ini, kayak mana dia penyampaiannya. Aku minusnya di penyampaiannya kayak lebih memanusiakan manusia lah. Lebih memanusiakan manusia. Dia penyampaian tidak menimbulkan perpecahan, menaikkan tingkat moralitas manusia. Karena yang paling tinggi tingkat tertinggi yang ada pada manusia itu bagiku itu moral lah, untuk memanusiakan manusia. Nggak perlu diperdebatkan agama, menurut ya diasah kebenaran agama itu, karena terlalu kecil kita membela Tuhan. Sebenarnya udah besar ya Tuhan, tapi awak yang kecil untuk membela yang besar kan udah Ngapain? aneh, menurut Ngapain Tuhan dibela Bang? Kan nggak cocok Tuhan dibela, dia maha kuat kok, masa harus dibela. Jadi gini Bang, ya, betul, dari betul. pertanyaan Anda dari Al-Quran ya, dari Al-Quran, kenapa Muslim boleh menikah 2-3, limitnya 4, katanya kan kayak gitu. Itu ada ayatnya Bang di Quran, memang ada. Enggak, aku enggak memperdebatkan itu Bang. Sorry, maaf, aku enggak memperdebatkan Ya itu Bang. kalaunya Abang bertanya tentang masalah itu, kenapa boleh 2, 3 sampai 4 gitu. Kalau pertanyaan Anda itu akan saya jelaskan. Enggak. Karena lebih bagus aku udah keterima itu Bang. Seandainya jumlah laki lebih sedikit dibandingkan perempuan, ya memang harus kayak gitu aja udah, secara logikanya udah. Oh, logika ya, Kan- itu sih pendekatan dari dalil akli Kalau mau namanya. sama mau enggak jadi masalah untuk dia lah. Nggak peduli lah Bang. Tentang kebenaran kawan-kawan di Muslim, tentang kebenaran yang memang pasti di Kristen aja aku nggak peduli. Yang penting ketika abang kelaparan datang ke rumahku, pasti ku kasih makan. Udah itu aja. Itu tingkat tertingginya. Bagus Bang, karena di Islam juga ada materinya kayak gitu. Memang. Aku ya yang penting ya kebetulan aku lahir di rahim Kristen. Jadi dibilangnya kasihi, ya udah itu aja. Nggak usah dibilang Tuhan pun kasihilah sesamamu, tapi di manusia aja, sebagai manusia aja
di anjing lah. Macam kami kan bang, anjing aja dijilatinya anaknya, ditunjukkan kasih sayang. Padahal nggak ada pengajaran, nggak ada agama di dia. Kira-kira Anda yang lahir dari Kristen sejak lahir, lalu Anda mengatakan Anda mengikuti Yesus. Apakah hanya cuma kasih yang diajarkan oleh Yesus? Padahal kan dia Kebetulan banyak mengajarkan tentang hal lainnya gitu. Gini bang, udah aku bilang, yang membuat aku bilangkan ke abang kasih itu salah satunya lah. Sebenarnya banyak bang, sebenarnya banyak. Cuman aku mau menarikkan bahwasanya nggak usah dikasih tahu agama, sebagai manusia aja kita udah sadar gitu bang. Iya, tapi jangan salah juga dengan ajaran kita, Bang. Semua agama itu punya tokoh dan punya ajaran. Kita cross check apakah diri kita udah betul mengikuti ajaran agama, kan gitu. Oh itu menurut abang, bebas bang, masuk, boleh bang. Boleh. Perlu kita cross check itu, Bang. Apakah kita udah betul? Saya Islam nih, saya perlu cross check diri saya. Apakah saya udah betul mengikuti Islam? Udahkah saya sholat? Sebagai Udahkah saya puasa? Udahkah? identitas kita? Ya, Iya. ya betul. Soalnya kan kayak gini, kalaunya saya kagak sholat, kira-kira apa bedanya dengan Kristen kan gitu? Atau orang yang kagak punya agama? Gak usah dibawa dia bang ke Kristen. Macam kayak gini bang. Ku kasih abang minum. Enggak, maksudnya gini, Bang. Ya, kenapa saya bandingkan dengan Kristen? Karena saya berbicara dengan Kristen kan. Abang seorang Kristen. Abang kan nggak sholat gitu, nggak mungkin di Kristen sholat. Enggak. Tapi tetap namanya ibadah bang. Tetap namanya ibadah. Iya kan ada ibadahnya. Iya, betul. Makanya kan beda gitu sebutan sholat. Kalau nggak sholat apa bedanya dengan Kristen atau yang agama lainnya kan gitu. Karena kan pembedanya Islam itu sholat. Iya. Gitu Ya, Bang. mungkin lah bang. Ya, Jadi harus mungkin kita lah, kalau cross check, Aisyah Bang bilang. harus kita cross check juga gitu. Harus kita cross check juga apakah kita sudah betul beragama gitu. Beragama sesuai identitasnya masing-masing gitu maksud abang? Iya. Iya. Contoh gini, Oh, betul, ya pas, Bang. di agama Jadi- saya, di agama saya Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang bagaimana berislam kan gitu, prakteknya. Iya betul bang. Iya betul bang. Apa aja yang diperintahkan oleh Tuhannya kan gitu. Betul bang. Apakah sudah saya jalankan atau belum? Begitu pula di Kristen. Ya, di Kristen kayak gimana? Sudahkah dipraktekkan seperti yang dicontohkan Yesus? Sudahkah ya dikerjakan apa yang diperintahkan oleh Yesus gitu? Iya bang, betul. Sekarang kan yang jadi pertanyaan di ajang ini, di kegiatan abang ini, keanehannya kan timbul. Apa tuh? Kira-kira apa keanehannya? Keanehannya timbul, kita sepertinya mengasah kebenaran. Mengasah Yang nggak tahu lah kebenaran. ya dari mana yang mulai ya. Di panggung ini, panggung yang tercipta ini. Gitu kan? Baik. Kalau Ya nggak untuk sih? mengasah kebenaran sebenarnya bukan mengasah, tapi mengcross check gitu. Mengcross check karena Bang Boleh. Tuhan itu nggak banyak. Tuhan itu nggak banyak. Tuhan itu hanya satu gitu. Ya, Gitu. Berarti apa? Dia menurunkan satu ajaran ke muka bumi. Nggak mungkin beda. itu nggak tahu aku bang. Kalau Betul nggak? Nggak Makanya tahu, diperdalam lagi Bang tentang masalah itu. Iya. Bentar ya Bang ya, bentar dulu. Apa sih ada judul katanya? Yang mana sih judul? Oh. Saya heran loh, Bang. Jangan sebutkan dia mereknya, jangan sebutkan. Enggak, saya mau itu. blokir. Itu yang di bawah. Jangan disebut namanya. Yang kedua ini yang datang tadi. Oh ya, karena nggak boleh itu. judul di tempat saya Bang. Itu. Iya. Ya, Ah, ya aku juga ngedukung ya bang. Itu masih ngirim dia tuh bang. udah diblokir, nggak bisa lagi dia habis itu.
Nah, Tadi masih kira-kira timbul, nih, Pak Dehe ada komentar atau ada pertanyaan ke sama Bang Sitomorang nih? Belum Pak Ustaz, belum. Takutnya Belum. nanti Aku nggak bahas. Nggak apa-apa kalau belum Pak Dehe perhatikan dulu. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang lain Bang Sitomorang? Nggak ada bang, cuman itu aja lah sharing.